Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu maupun anak-anak, ayolah pada pengajian Ahad pagi hari ini mengangkat tema larangan membuat takut atau membuat susah sesama muslim. Kalau kita perhatikan, ya, sama muslim itu, ya, pandangan yang menakutkan saja tidak boleh. Dia akan sesuatu yang menakutkan di hari kiamat nanti. Sama muslim memang harus banyak senyum. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau ketemu sama muslim itu menebarkan senyum, itu sedekah. Kalau pandangan yang menakutkan, nah nanti di hari kiamat akan ya, pandangan yang menakutkan dari Allah Subhanahu wa taala. Samping itu, kalau masuk pasar atau masuk masjid, ada sahabat yang membawa anak panah, ya, yang tajamnya, ya, karena tidak hanya membawa satu kan, dimungkinkan nanti akan menyangkut orang Islam yang lain sehingga mengenai. Itu pun diperintahkan oleh Nabi supaya dipegang ujung tajamnya tadi supaya digenggam. Nah, sehingga yang dibawa yang bersangkutan dengan orang-orang bukan ujung tajamnya, tapi yang bagian bulunya atau bagian belakangnya, sehingga tidak mungkin akan mengenai saudaranya sesama muslim. Begitu dalam menjaga kehormatan, menjaga jangan sampai orang lain tidak selamat karena perbuatan kita. Ka'al muslimu man salimal muslimina min yadihi wa lisanihi, min lisanihi wa yadihi. Muslim itu orang muslim lainnya selamat dari gangguan lesannya, selamat dari gangguan tangannya. Nah, jadi persaudaraan sesama muslim memang sangat erat. Bahkan dari Rasulullah, bahkan segala sesuatu yang mungkin mengganggu keselamatan sesama muslim, ya, karena membawa anak panah, ya, anak panah itu supaya tajamnya jangan sampai, ya, tajamnya jangan sampai mengenai orang lain, maka supaya digenggam dengan tangannya di ujung tajamnya tadi dipegang. Nah, sehingga tidak memungkinkan untuk mengenai orang lain. Nah, itulah dalam menjaga, ya, supaya orang itu, ya, tidak merasa terganggu, tidak selamat, apalagi di masjid, apalagi di pasar, ya, besar-besar begitu kan. Nah, kalau yang bagian ujung tajamnya yang di bagian yang ditampakkan tidak dipegang tadi, ada kemungkinan nanti tajamnya karena berdarsa atau berjalan bersimpangan dengan orang nanti mengenai orang lain. Itu pun tidak diperbolehkan. Ya,
Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari brosur yang sudah dibaca. Nanti kalau diikuti dari awal sampai akhir, ya barangkali ada yang perlu dijelaskan. Saya beri kesempatan lebih dahulu. Ya. Halaman 7 masuk 8. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlimatun li akhihi min irdihi aw syai'un falyatahallalhu minhul yauma qabla an la yakuna dirhamun wala qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun shalihun ukhidza minhu bi qadri madlimatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidza min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada seseorang, baik tentang kehormatannya atau berupa apa saja, maka hendaklah minta halalnya atau ridhonya pada hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berlaku. Karena jika orang yang berbuat zalim itu mempunyai amal soleh, akan diambil darinya seukur perbuatan zalimnya itu. Dan jika orang yang berbuat zalim itu sudah tidak mempunyai kebaikan-kebaikan, maka diambilkan dari dosanya orang yang dizalimi itu, lalu diberikan kepada orang yang berbuat zalim itu. Ini mohon dijelaskan. Jadi kalau orang berbuat zalim kepada seseorang apa saja, apa merugikan masalah harta, atau pernah menghina, meremehkan kehormatannya, nggak pernah menyakiti dan sebagainya lah. Supaya minta dihalalkan, disahkan lah. Ya, minta halalnya, minta diridhokan. Sebelum dinar dan dirham tidak berlaku, artinya sebelum mati. Kalau sudah mati, saya berbuat salah kepada saudara, maka saya minta maaf, minta dihalalkan perbuatan saya. Ya. Kalau tidak minta ya, disegera dihalalkan, nanti kalau kedahuluan mati, sudah dinar dan dirham tidak berlaku, maksudnya sama sebelum mati. Tak bisa dibayar dengan dirham dan dinar. Ya. Maka kalau nanti punya hutang yang belum terbayar, mendolimi orang belum dihalalkan, berarti punya hutang kan, nanti akan ditagih di hari akhirat. Nah, di hari akhirat ditagih buat apa? Misalnya merugikan hutang harta untuk apa? Saya tidak butuhkan lagi. Misalnya hutang duit, ya kan dibayar duit, ya tidak punya duit. Andai kata punya duit, ya dah tidak laku lagi. Untuk beli apa? Dinar dan dirham itu mata uang, dah tidak berlaku lagi. Padahal masih punya hutang yang harus dibayar. Maka yang untuk membayar sekedar kebaikan orang tadi, untuk membayar ya, sekedar atau seukur dengan kezaliman yang diperbuatnya. Ya. Kalau sudah dibayar dengan kebaikan seukur dengan kezalimannya tadi, masih ada datang minta atau nagih kepada orang tadi, habis sampai kebaikannya juga bayar untuk habis,
Nah, jadi orang pilot, hadis berikutnya itu ibadah. Nanti orang muflis. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa dzaraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha fin nari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pilot itu? Jawab para sahabat, orang yang pilot di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Nah, ini ya, orang yang pilot. Karena sahabat menjawab, orang yang pilot itu orang yang tidak punya dirham, tidak punya duit lah, dan tidak punya barang-barang. Kalau punya barang-barang bisa dijual jadi duit. Duit yang tidak punya, barang-barang yang tidak punya, jadi tidak punya apa-apa. Itu yang namanya orang yang pilot, orang muflis. Itu pengertian sahabat begitu. Kemudian diluruskan oleh Nabi, bukan orang yang pilot. Ya, innal muflisa min ummati. Ya, orang muflis, orang yang pilot dari umatku, yakti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin, ya, datang di hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi ada hutang-hutang yang harus dibayar. Terus dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pilot dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan hartanya ini dan menumpahkan darahnya ini dan memukul ini. Ya, jadi di samping dia datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia mendolimi. Orang pernah mencaci ini, ya, memukul ini, ya, menyakiti ini. Jadi banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan dengan orang lain sampai mati tidak terselesaikan, tidak minta halalnya tadi. Tidak minta halalnya. Nah, di situ maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala atau kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu, nah, ini pahalanya untuk membayar kedolimannya tadi, ya, karena dirham, dinar dan dirham dah tidak berlaku, dibayar dengan kebaikannya. Ya, sampai kebaikan-kebaikan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat tadi habis untuk membayar pendoliman yang dilakukan pada orang lain tadi. Setelah habis masih ada orang yang datang minta apa itu, ganti tebusan. Dia pernah mendolimi aku, pernah berbuat begini, berbuat itu lah, itu mintalah. Akhirnya untuk membayar kebaikan sudah tidak ada, akhirnya di dosa orang yang didolimi tadi yang dikurangi.
yang dikurangi untuk seberat kedolimannya tadi diberikan kepada orang yang dolim tadi. Jelas? Dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Nah, itu orang yang pailit, datang lengkap membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tapi di samping itu dia mendolimi, menganiaya ini, memukul ini, mendolimi orang lain lah. Nah, karena dituntut. Nah, dituntut maka dibayar dengan kebaikan sholatnya, kebaikan puasanya, kebaikan zakatnya tadi habis untuk membayar. Habis untuk membayar orang yang didolimi tadi, masih datang orang lagi minta pengadilan di hadapan Allah. Nah, minta itu untuk membayar kebaikan tidak ada, maka diambilkan dosanya, dosa orang yang didolimi seukur dengan kedolimannya diberikan kepada yang berbuat dolim tadi. Nah, akhirnya yang datang lengkap membawa pahala sholat, puasa, zakat tadi berubah menjadi memikul dosa berat, seberat kedoliman yang pernah dilakukan sampai dia meninggal tadi tidak minta dihalalkannya, maka untuk membayar akhirnya datang pada Allah tadi tidak membawa pahala, tapi memikul tumpuan dosa dolim yang pernah dilakukan pada orang lain tadi. Nah, akhirnya dah tidak punya pahala, malah memikul dosa, maka tempatnya dilemparkan di neraka. Nah, tadi ya, maksudnya itu sebelum dirham dan dinar tidak berlaku, kalau orang berbuat zalim pada seorang belum mati supaya minta dihalalkan. Ya. Kalau sudah mati belum minta dihalalkan, nanti akan ditagih di akhirat. Ya, kebaikannya yang untuk membayar. Ya. Kebaikan untuk bayar habis, masih ada yang nuntut kezaliman yang dilakukan. Ya, akhirnya diambilkan dosa yang dizalimi tadi. Nah, akhirnya pahalanya sholat, puasa, zakat, puasa habis untuk membayar, malah ketumpukan dosa orang yang dizalimi, yang minta, yang menuntut balas tadi. Nah, akhirnya itu namanya orang pailit, ya, muflis. Jadi datang membawa pahala sholat, pahala puasa yang sempurna, mestinya tinggal memetik hasilnya, tapi karena dia berbuat zalim kepada orang lain, ya, yang ketika meninggal belum minta dihalalkannya, nah itu untuk membayar dosanya, membayar pahalanya habis, masih ada orang yang meminta lagi, maka ya untuk membayar bisa tidak ada, untuk membayar kebaikan sudah habis, makanya sebesar kezaliman yang dilakukan, ya, besar dosanya dibebankan kepada yang berbuat zalim. Itu yang muflis, orang yang pahit itu semacam itu. Maka sebaiknya orang kalau sudah ya berbuat salah atau berbuat zalim pada seseorang, sebelum mati ya, minta dihalalkan. Rasulullah pernah ketika mendekati ajalnya, ya, tentang para sahabat, siapa yang merasa saya zalimi, ya, tuntutlah, mintalah balas pada saya, mumpung masih kejadiannya. Hanya salah sahabat atungkan tangannya, ya Rasulullah, saya pernah cambuk oleh pecutmu, oleh cemetimu waktu itu. Ya,
tercambuk, tercambuk ya sudah minta balas ya. Ketika saya tercambuk dengan pecutmu waktu saya tidak berbaju, maka Rasulullah melepas baju ya untuk dicambuk sebagai balasannya ya. Saya suruh saya mencambuk tidak memakai baju, saya membalas ya Rasulullah tidak pakai baju, akhirnya dilepas bajunya. Nah setelah itu ternyata sahabat tadi tidak jadi membalas, malah merangkul Rasulullah, menciumi Rasulullah, rasa cintanya. Ini seorang Rasul ya. Jadi dia menerima tuntutan dan balasan apapun yang dilakukan ya. Jadi karena rasa cintanya tadi tidak tadi mencambuknya, malah menciumi Rasulullah tadi. Nah, itu menunjukkan jadi seorang Rasul walaupun dia berbuat zalim kepada ya pada sahabat-sahabatnya, minta dituntut, minta dihalalkan, minta dibalas sebelum sampai di hadapan Allah nanti. Nah, minta dibalas. Nah, itulah maksudnya di situ ya, sebelum daripada nanti diminta di hadapan Allah ya, untuk membalas tidak mungkin gitu. Maka balasannya diberikan kebaikan untuk kepada yang dizalimi tadi. Nah, maka kalau sampai untuk membayar kebaikannya tadi habis masih ada yang nuntut lah, jadi orang pailit. Tidak jadi memetik hasil pahala sholat, puasa, pahala zakat, tapi malah memikul dosa karena banyak mendolimi orang yang kebaikannya untuk membayarnya masih belum menutup, masih dituntut. Banyaknya orang yang didolimi. Nah, inilah maka baiknya kalau memang merasa berbuat zalim pada seseorang, minta dihalalkan sebelum ya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya maksudnya. Lagi? Ya, masih berkaitan dengan brosur hari ini. Apakah membuat takut atau teror dan bikin susah non-muslim itu boleh? Jika dilarang, apakah ada dasarnya, Ustaz? Tadi baru dibaca gitu kok. Coba dibaca. Ya, halaman 6. Ya. Yang paling atas. Ya itu. An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila akhihi nadratan tukhifuhu akhafahu Allahu yaumal qiyamati. Wa fir riwayatil ukhra man nadhara ila muslimin nadratan yukhifuhu biha akhafahu Allahu yaumal qiyamati. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memandang kepada saudaranya dengan pandangan yang menakutkan, maka Allah memberi ketakutan padanya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, barang siapa memandang orang muslim dengan pandangan yang menakutkan, maka Allah memberi ketakutan pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi. Memandang dengan pandangan yang menakutkan saja nggak boleh. Di hadis lain tabasam muka li akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu sedekah. Nah, jadi kebalikan tak? Kalau tadi memandang dengan saudaranya dengan pandangan yang menakutkan, nanti akan ditakutkan di hari kiamat. Lain dengan memandang saudaranya dengan senyuman, itu seperti sedekah. Ya, sedekah. Sedekah. Maka senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu dalilnya jelas itu.
Nah, coba ini halaman 5 di atas itu. An Abdullah bin Sa'ib bin Yazid an abihi an jaddihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan, rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Sa'ib bin Yazid, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang dari kalian mengambil barang saudaranya baik untuk bercanda ataupun sungguhan. Menyusahkan saudaranya itu nggak boleh, walaupun bercanda. Jadi ada sahabat yang mau mencari sandalnya nggak ada, ternyata taruh gojekan, ya, taruh takjil aja. Ada temannya mencari, nah malah ya, wong sikut kue ngerti kok, nah gitu lah. Sikut saya aja tahu kok kamu nggak lihat. Nah itu maksudnya gojek. Nah membikin susah saudaranya walaupun sendaguro itu tidak dibenarkan. Ya. Ini gula itu lanan kayak didelik kayak itu nggak boleh itu. Pokoknya jangan membikin susah saudaranya sama muslim. Nah itu, maka dari itu walaupun itu sendaguro tidak boleh gojekan untuk menyusahkan, untuk jadikan gojekan atau sungguhan, mengambil barang untuk gojek atau mengambil barang milik orang lain dengan sungguhan, itu tidak sama, tidak boleh. Nah, jadi sama itu ya, jangan sampai menyusahkan. Masa saudaranya susah mencari barang, kita tahu malah didelik, malah diam aja, malah tidak guyon ya. Oh, guyon menyusahkan orang lain, tidak boleh kan? Nah, disitulah. Ini tidak guna, tidak ada manfaatnya, malah menyusahkan orang lain. Dilarang. Nah ini dalil yang baru aja dibaca kok sudah ditanyakan. Apa lagi? Berikutnya, menawar barang yang sudah ditawar saudaranya itu dilarang. Bagaimana dengan lelangan terbuka suatu barang yang itu jelas sudah ditawar orang lain, penawar berikutnya selalu lebih tinggi harganya. Nah itu memang diumumkan. Ya. Mungkin tawar orang lain ini misalnya gini, ada orang membeli barang, apa pakaian, apa ayam, apa udah beli ya. Tawar belum diberikan, ya. Yang menawar masih di situ juga belum memberikan. Nah itu berarti tidak boleh kalau ada orang lain menawar lebih tinggi, ya, atau menawar yang kaca sidik lah, diungguli, itu tidak boleh. Sedang tawar menawar belum selesai, mungkin masih dipikir lah, kecuali kalau sudah tidak jadi, ada pergi lah baru. Nah kalau lelangan itu memang sengaja tawar menawar secara terbuka, itu lain, terbuka. Maka kalau lelangan lain, lelangan itu memang siapa yang tawarannya paling tinggi, ya itu akan diberikan. Ya. Kalau lelangan itu memang sengaja tawar menawar mencari harga yang paling tinggi, memang terbuka. Jadi yang dimaksud tadi adalah ada yang nawar belum putus, ya, masih dalam tawar menawar, kok saudara datang terus ngejeleki, ditambahi sedikit harganya. Nah itu tidak boleh begitu, membuat kecewa saudaranya yang sedang dalam penawaran tadi.
Tapi kalau lelangan memang terbuka, jarakan ini. Jadi kalau lelangan itu memang sudah diumumkan tawar-menawar secara terbuka. Siapa yang paling tinggi ya itu berikan, itu lain. Kalau lelangan itu memang namanya tawar-menawar, siapapun boleh secara terbuka. Lain gitu. Lagi. Saya punya teman, kalau diingatkan selalu mengulang kesalahannya. Harus bagaimana sikap kita agar tidak menyakitkan beliau, padahal saya selaku yang dituakan di lembaga kami. Nah kalau memang temanmu itu seorang muslim, ya dah, kalau sudah diingatkan selalu mengulang. Ya kalau orang muslim mestinya tidak begitu. Ya, diingatkan kok selalu diulang-ulang. Ya, kalau bukan orang muslim ya sudah, tinggal aja. Kalau orang muslim berbuat sesuatu kesalahan, diingatkan cara baik, ya, dan mengingatkan untuk menjaga nama baiknya juga, jangan di muka umum. Ya. Ditahu baik, pertama kesalahanmu begini lah begitu. Kalau dia sudah mengakui kesalahannya, ya, bisa juga kalau diulang kamu lihat mungkin kamu anggap salah, bagi yang melakukan merasa tidak salah, maka diulang-ulang merasa tidak berbuat salah, padahal kamu melihat salah. Nah, kalau sesama muslim, kalau ditegur begitu, yang satu ditegur merasa tidak berbuat salah, yang menegur melihat karena berbuat salah, nah kembalikan pada Allah dan Rasulnya. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya. Namanya terjadi perselisihan, persilang pendapat. Kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau sudah kembali pada Allah dan Rasul, yang salah menyadari kesalahannya, yang benar sudah merasa menegur kebenarannya, itu kan sudah saya rasakan seleh. Allah ditegur seleh kalau orang muslim. Kalau ditegur kok mestinya kok diulang-ulang terus, nah mungkin kamu merasa melihat yang kamu tegur itu salah, yang ditegur merasa tidak berbuat salah, sehingga beda pendapat. Nah, maka kalau terjadi begitu, argumentasinya kembali pada tuntunan Allah dan Rasul. Saya menegur begini karena kamu berbuat begini, nih, menurut dasar ini kamu berbuat suatu kekeliruan atau kesalahan. Nah, begitu. Ya, kalau memang orang muslim, saya rasa kalau berbuat salah ditegur seleh lah. Nah, kalau ditegur tidak seleh, ya, padahal betul-betul salah, tapi tidak seleh, atau sudah mengakui kesalahannya, tapi diulang lagi. Nah, itu bukan orang muslim. Orang muslim tidak begitu. Karena orang muslim itu, Nabi mengatakan, teman yang baik, yang selalu menegur atas kesalahanmu. Jadi kalau berbuat salah ditegur oleh temannya, itu teman yang baik. Ya, teman yang baik. Nah, setiap melihat kesalahan, dia mau menegur. Karena hakikatnya menegur dari kesalahan itu menyelamatkan, hakikatnya menyelamatkan. Kalau kamu berbuat begini, itu perbuatan dosa, maka saya tegur supaya berhenti dari perbuatan dosanya. Nah, akhirnya menyelamatkan. Maka Nabi mengatakan teman yang baik yang selalu menegur bila mana dirinya berbuat salah. Nah, itu maka kalau orang muslim ditegur salah nanti. Ditegur tidak ngeyel. Nah, kalau tanpa dasar barang bergudul ngeyel, nah, itu bukan muslim. Ya, kata Nabi itu orang munafik itu. Ya, salah barang yang bergudul tetap.
tetap nekat walaupun tanpa dasar kebenaran. Fa idza khosoma fajaro ya. Ya. Maka kalau itu seorang muslim ya tegur mesti sarah. Kalau ditegur tidak sarah padahal nyata-nyata perbuatan itu tidak benar, ya, alasannya pokoknya tanpa dasar kebenaran bergudul ya itu sifat kemunafikan. Ya, apalagi? Saya pernah mendengar hadis, salah satu bunyinya bahwa tidak baik dengan tetangga, ancamannya adalah finnar. Kami dulu pernah ada sedikit masalah dengan tetangga, hubungan kami kurang baik. Saya sudah sering memulai menjalin hubungan baik, namun bagi dia tidak bisa menerima niat baik saya. Karena saya sudah sering mengalah, saya putuskan untuk banyak diam dan menghindar agar suasana tidak makin memburuk. Bagaimana saya harus bersikap? Mohon tausiahnya. Sikapmu diam itu sudah baik, tapi menghindar itu yang tidak baik. Ya. Nah, kalau menghindar, misalnya ketemu, ya, menghindar, podo melengose berarti saling membelakangi. Nah, betul tak? Maka kalau ketemu, ya sudah disabaiki tapi tetap tidak berbaik, ya sudah. Kalau sering ketemu lama-lama nanti kan jadi baik. Yang penting tidak ada ganjelan dalam hati kita sesama muslim. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan sampai ada ghil, ganjelan dalam hati kita sama orang mukmin. Ya. Maka kalau pernah tidak baik lah sekarang diperbaiki. Ya. Minta halalnya. Kalau memang kamu merasa berbuat salah ya minta maaf, tidak dihalalkan. Ya. Udah, kalau tak itu udah ketemu tidak usah menghindar. Kalau ketemu, setiap ketemu kamu ketemu malah melurui, memberi salam lebih dulu. Sil mangkotaak, sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Nah, kalau kamu merasa tak sambung, memutus adalah kamu kalau ketemu disambung aja. Ketemu salam. Ya, nah itu lama-lama nanti kan jadi baik. Ya. Memang ada itu ya. Kalau kan ada 3 golongan yang sholatnya tidak diangkat di atas kepala walaupun satu jengkal, hanya tidak terima. Termasuk 2 orang yang saling membelakangi, orang yang saling memutuskan persaudaraan, ketemu melengos, podo melengos lah. Maka yang paling baik yang menyapa lebih dahulu. Nah itu maka biar kamu tidak usah menghindar ketemu ya. Nah kalau kamu menghindar berarti tidak menyambung, tidak mau ketemu. Nah ketemu malah ketemu ya, mumpung ketemu itu disalami, ditegur, nah, diberi salam. Jangan mau ketemu sama-sama ini berjalan dari utara, ini dari selatan, lah nanti bersimpangan jalan. Daripada ketemu orang itu, enggak jadi lewat ini aja lah, itu dari menghindar. Nah, mestinya enggak usah. Nah, ketemu ya ketemu nanti kalau dia enggak memberi salam, kamu memberi salam lebih dahulu. Memberi salam lebih dahulu itu yang baik. Kalau mau ketemu menghindar berarti kan sama-sama tidak mau baik. Justru sering ketemu itu mungkin menjadi baik malah.
Kalau ketemu beri salam, walaupun dia tidak mau beri salam, kamu beri salam lebih dahulu itu yang lebih baik, kata Nabi begitu. Orang yang lebih baik yang memberi salam lebih dahulu. Itu namanya menyambung persaudaraan. Sil mangkotaak, sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu, sambunglah. Karena memutus silaturahim itu termasuk tanda-tanda kefasikan. Karena tanda orang fasik itu, ya, antara lain memutus apa yang oleh Allah diperintahkan untuk menyambung diputus. Masuk silaturahim itu disambung lah, kok diputus lah, antara orang fasik. Alladzina yang kuduna Allah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutus ya yang oleh Allah diperintahkan untuk disambung. Nah, kenapa itu Allah memerintahkan menyambung silaturahim? Nah, kalau ini memutus kan jadi orang fasik. Maka kalau ketemu, ya, ketemu memberi salam, jangan malah menghindar. Kalau menghindar jangan sampai ketemu, berarti kan memutuskan malah juga. Nah. Ya, apalagi berikutnya, ketika kita berada jauh dari jamaah dan berada di tengah keumuman orang, terutama kehidupan di pelosok kampung, apa yang bisa kita perbuat agar iman senantiasa stabil dan semangat dalam menjalankan ibadah? Karena terkadang di tengah hiruk pikuknya mencari maisha membuat iman kita turun. Mohon nasihatnya. Yang mencari maisha kok iman kita turun itu gimana? Ya? Mencari maisha, imannya turun. Akhirnya mencari maisha tidak didasari iman, ya. Yang penting dapat maisha, halal haramnya tidak diperhatikan. Ya, kalau orang Islam itu perintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya. Makanlah apa yang ditemukan di bumi ini yang halal dan yang baik. Ya. Kalau mencari maisha kok imannya turun, ya, imannya turun tuh kenapa? Nah, kalau iman selalu dibawa kemana saja, ya, memang akan datang dengan suatu orang mencari nafkah itu pun untuk kepentingan keluarga, untuk meraih nafkah itu sulit kecuali dengan cara yang haram. Sahabat bertanya, apa pesanmu ya Rasulullah kalau mendapati zaman seperti itu? Nabi mengatakan, wa'alaikum bil harb. Hendaklah kamu lari. Fa'inal mahrab ya Rasulullah. Lah kalau sudah situasi seperti itu, larinya kemana? Ilallah wa ila Rasul. Lari kepada Allah, lari pada Rasul. Artinya, walaupun untuk mencari nafkah saja sulit, kecuali dengan cara yang haram yang mudah, ya, jangan sampai terperosok kepada yang haram. Ya, nah kalau maka sahabat bertanya, lah kalau situasinya sudah di mana-mana mencari makan yang halal susah, dapatnya cara yang haram aja, apa pesanmu? Pesan Nabi, kamu lari pada Allah. Lari pada Allah. Allah memerintahkan makanlah yang halal dan yang baik. Ya, walaupun mencari makan yang halal yang baik susah mudahnya dengan cara yang haram, tapi karena
makan yang halal yang baik itu diperintah Allah, pasti Allah menyiapkan. Walaupun mencarinya agak sulit daripada mencari yang haram, tapi sulit seperti apa mesti didapat karena Allah merintahkan. Untuk cari maisha kalau imannya ya rosot ya nanti terus tidak lari pada Allah. Yang penting memang sekarang gampangnya yang haram ya sudah, yang penting dapat haram. Tidak peduli Allah perintahkan halalan thayyiban, tidak dipeduli. Maka bagaimanapun juga sebaiknya mencari makanan itu yang halal dan yang baik. Jangan mudahnya cara yang haram ikut-ikut yang haram. Ya, apalagi? Saya mau tanya ini Pak, itu tentang pemeliharaan hewan. Pemeliharaan hewan itu peternak ayam itu terus di lingkungan rumah itu kalau nggak salah itu baunya itu menyengat sampai tetangga itu merasakan juga. Itu termasuk bertentangan dengan hadis menebarkan salam atau enggak itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kalau memelihara ayam ternak ya sampai mengganggu tetangga itu ya memang tidak boleh, itu harusnya tangga dikasih baunya saja ya. Maka kalau melihara ayam ternak lah itu biasanya ditempatkan yang jauh dari hunian penduduk. Kalau di tempat hunian penduduk ya di situ di ternak ayam yang banyak itu, nah itu tidak betul. Apalagi sampai tetangganya terganggu bau kotoran ayam, ya, itu memang tidak dibenarkan. Maka kalau memelihara ayam diusahakan jangan sampai mengganggu tetangganya, apalagi ayam jumlah besar. Kalau ayam hanya 1, 2 itu ya tidak masalah lah. Itu pun ya harus diusahakan jangan sampai mengganggu tetangga. Apa kalau orang yang beriman mengganggu tetangga nggak dibenarkan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Samping itu hadis Nabi mengatakan wallahu la yu'minu wallahu la yu'min. Dan wajarahu bahwa ikahu itu loh ya. Sampai yang tetangganya terganggu oleh perbuatannya. Nah, jadi semaksimalnya kalau memelihara ayam jangan sampai mengganggu tetangganya. Nah, kalau tetangga tiap hari bau kotoran ayam itu kan ya sangat mengganggu. Itu juga tidak dibenarkan. Jadi tetangganya merasa tidak aman dengan perbuatan pemeliharaan ayam tadi. Dan itu lingkungannya, tetangganya harus merasa aman dengan gangguan tangannya dan gangguan lisannya.
Itu kalau berbuat itu termasuk berbuat zalim, itu diingatkan itu. Maka biasanya kalau haram itu ditempatkan yang jauh dari hunian. Ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarruhu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, ya, yang pertama nih, jangan menyakiti tetangganya, ya, merasa terganggu dengan bau kotoran ayam papianya tadi itu, ya, kan, apalagi kalau tiap hari bau gitu terus kan, mengganggu ketentraman saudaranya. Tak boleh. Kalau orang yang beriman pada Allah dan hari akhir menjaga ketentraman tetangganya. Maka kalau memelihara ayam sampai ganggu tetangganya tadi ya berbuat zalim.